Baiklah sahabat channel Ibrahim, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bagaimana sih 3 amalan ajaib di dalam kehidupan. Nah, di sini nanti kita akan bertanya, Pak Ustadz, jadi begini, kalau saya tadi menyimak dari yang Pak Ustadz sampaikan itu, yang pertama adalah istiqomah, yang kedua adalah istighfar, yang kedua adalah istigharah, dan yang ketiga adalah istighfar. Ustaz, saya mau bertanya, apa sih yang dinamakan dengan istiqomah itu? Orang kan taunya begini, Ustaz, kamu harus istiqomah. Nah, tapi banyak orang sebetulnya di luar sana ini, mungkin sahabat kenal Ibrahim juga, bagaimana sih kita caranya untuk istiqomah itu, Ustaz? Ini apa sih yang dimaksud dari istiqomah ini, dan bagaimana sih kita caranya untuk istiqomah? Baik, ini pertanyaan yang sangat ahai ya, sangat ajib. Begini, jadi yang namanya istiqomah, yang menjadi dasar keistiqomahan itu adalah satu, tentang keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang tidak akan bisa istiqomah kalau belum yakin kepada Allah. Sesuai hadis Rasul yang tadi sudah diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, ya, Qul amantu billah tsumastaqim. Tetap yang menjadi modal utama itu adalah keyakinan kepada Allah. Tidak akan istiqomah orang tersebut kalau belum yakin kepada Allah. Jadi yang namanya istiqomah itu tetap terus menerus menjalankan ibadah kepada Allah, baik dalam urusan dunia maupun masalah urusan ukhrawi. Itu namanya istiqomah. Tapi harus dengan keyakinan. Kita tidak akan istiqomah orang tersebut kalau tidak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti kita beribadah, ya, beribadah kepada Allah. Ibadahnya kalau kata bahasa Sunda belang belentong. Kadang sholat, kadang kagak. Itu namanya tidak istiqomah. Kenapa sih? Mungkin saja, mohon maaf, mungkin saja orang tersebut belum 100% keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut tidak bisa istiqomah. Kadang sholat, kadang enggak, kadang-kadang, begitulah. Ya. Mau enggak. Nah, makanya kembali lagi kepada keyakinan kita. Kalau keyakinan kuat dan jangankan dalam hal ibadah, ya, dalam urusan dunia pun pasti Allah akan bimbing kita. Ya, yang penting yakin, insya Allah akan istiqomah. Contoh seperti kita dagang, ya, kita harus istiqomah. Artinya apa? Nah, jalani penuh dengan keyakinan dan harus istiqomah. Misalkan kita dagang ini terus kita jalani dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan keistiqomahan itulah yang akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan. Begitu, Pak. Iya. Berarti ada yang namanya begini, Pak Ustaz. Kalau memang ibadah kita tidak yakin apapun, jadi kita tidak akan mendapatkan itu, begitu, Pak Ustaz? Iya, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita kembali lagi, apapun yang kita kerjakan, ya, apalagi yang namanya urusan ibadah kepada Allah, kalau tidak dilandasi dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima. Jadi modal utama itu adalah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman, percaya. Jadi percuma kita ibadah, sholat, puasa, zakat, ibadah dan ibadah-ibadah yang lainnya, kalau kita tidak yakin kepada Allah, buat apa sih? Gitu, seperti itu. Makanya dengan keyakinan itulah menjadi modal dasar semua aktivitas kita, baik yang kaitannya dengan ubudiyah, ya, masalah urusan ukhrawi ataupun masalah urusan duniawi, seperti itu. Nah, di kita ini kebanyakan begini, Ustaz. Orang punya suatu keinginan misalkan, ya, pengen punya ini misalkan, doa Ustaz. Ya. Cuman kadang-kadang buat umpama gitu. Yang tadi Pak Ustaz bilang, sholat kadang mau, kadang kagak. Ya. Ketika imannya ada di sholat, ntar kalau udah ini turun lagi di kagak sholat, itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Berarti harus kembali lagi ke benar-benar harus kita istiqomah dan yakin bahwa permintaan kita ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu.
harus kita kembali dengan keyakinan kita dan keistiqomahan kita, ya, dan terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya tidak ada yang namanya doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini, ya. Tidak itu seperti itu. Jadi semua doa diijabah. Tapi ya, dengan apa namanya, tidak adanya ijabah dari Allah, misalkan kok saya doa tiap hari kok belum juga. Nah ini ya menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa kita lagi diuji dan lagi dihadapkan dengan salah satu tantangan dari Allah, ujian dari Allah. Akankah kita bisa istiqomah dan yakin kepadanya? Maka dengan satu saja, ya, dengan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdoa, ya, dalam segala hal, baik masalah urusan duniawi maupun ukhrawi, insyaallah ya, doa kita pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai manusia kebanyakan suudzon kepada Allah, ya. Ketika kita tidak ada ijabah, ya Allah kenapa sih, ya, saya belum dikabulkan juga. Nah seperti itu, berarti secara tidak langsung kita pun punya hati suudzon kepada Allah, seperti itu. Nah suudzon inilah yang akan menghijab, menghalangi doa terjedaknya ijabah tersebut dari Allah. Udah mah ijabahnya masih jauh, kita tidak tahu, Allah alam, dikaitkan dan ditambah dengan suudzon kita, atau tambah banyak berarti. Seperti itu ya. Oke Pak Ustaz, saya pernah membaca sebuah hadis kunci yang berbunyi Anna fi jamil abdi, Ya. bahwasannya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Ini bagaimana Ustaz? Ya, ini betul sekali. Jadi hadis kursi ini menandakan bahwa kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ya, berbaik sangka terus kepada Allah dalam setiap langkah kita, perbuatan kita. Bahkan dalam doa pun kita harus berhusnuzon bahwa doa saya itu pasti diijabah. Ya, terus seperti tadi hadis kursi, Allah berfirman, Ana fi dzanil abdi, aku ada dalam prasangka hambaku. Ketika prasangka hambaku baik, maka itulah kejadiannya akan terjadi kebaikan kepada orang yang berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tadi kayak misalkan gini Pak Ustaz, ya, kita punya bisnis lah misalkan, Iya. mau bisnis tanah, tetapi yang kita harapkan bahwa besok nih, wah gol nih, Ya. dan ternyata pada hari H-nya itu tidak gol. Nah ini biasanya kan begini Ustaz, kebanyakan orang, apa sih ini, kenapa sih nggak jadi? Ini kan adalah sebagian daripada suudzon, begitu maksudnya? Iya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya menurut kita baik belum tentu menurut Allah. Begitu juga kejadian yang jelek, ya, yang terjadi pada kita, oh menurut kita, oh, ya Allah, mungkin apa sih nasib saya, jelek menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah. Seperti itu. Maka ya itu tadi, ya, fi dzanil abdi, yang harus kita yakinkan dalam hati kita, agar apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan ada dalam kebaikan. Seperti itu. Intinya daripada semua ini adalah keyakinan kita dan prasangka kita ke Allah Subhanahu wa Kepada Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus baik-baik terus. Terus, ya. Dengan yang baik dan yang baik. Dengan yang baik dan yang baik. Baik Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang yang kedua nih. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwasannya kita itu harus sholat istikharah. Istikharah itu ada sholat ya. Istikharah. Sholat istikharah. Artinya gini Pak Ustaz, berapa lama sih Muhammad kita menjalankan istikharah itu untuk mendapatkan suatu jawaban yang benar-benar ini menentukan untuk hidup kita Pak Ustaz? Baik. Yang namanya minta petunjuk, katakanlah berdoa. Istikharah ada disebutkan dengan sholat istikharah. Ya. Maka kita sebagai manusia biasa yang kebanyakan dosa kita, ya, maka kita harus kembali kepada istiqomah. Jangan cuma sekali kita minta petunjuk sama Allah istikharahnya. Ya Allah, begini. Kan kita petunjuk kepada Allah. Katakanlah kita sholat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Ketika jawabannya tidak ada, apa
Ya, kok nggak ada jawaban? Kalau itu berarti Allah nggak dengar. Naudzubillah, sumpah naudzubillah. Berarti sudah terjeda lagi tuh, terhijab lagi doa kita dengan prasangka buruk kita kepada Allah. Malah kembali kepada ajaran Islam yang nomor satu, istiqomah. Nah, maka terus saling tasalsul. Tasalsul itu saling berkaitan antara istiqomah dan juga istikharah dan juga dihiasi dengan istighfar. Karena dalam kehidupan kita memang manusia biasa, banyak salah. Maka tiga inilah terus berkaitan yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita. Itu. Jadi tidak boleh cuma sekali. Beda dengan tingkatan-tingkatan para rasul. Begitu angkat tangan, ya Allah berikan, langsung rasul kekasih Allah. Kalau kita ya Allah, ya, udah diberikan kebaikan juga doakan. Kalau istikharah itu kan adalah pilihan. Dan ketika kita sudah istiqomah menjalankan ini terus menerus dan ada jawaban. Biasanya kan jawaban ini bertentangan Ustaz. Ya, dengan diri kita dan dengan apa yang kita lakukan di dalam istikharah itu sendiri. Iya. Nah, ini kadang-kadang kita begini Ustaz. Yang benar mah yang saya. Padahal kita udah istikharah. Iya. Ini bagaimana sih Ustaz sebetulnya untuk mengatasi ini? Nah, kalau jawabannya ada pilihan, maka tetap kita harus mengamalkan istiqomah, ya kan? Nah, ketika kita terus istiqomah di dalam istikharah, minta petunjuk kepada Allah, maka yakinlah jawaban yang diistiqomahkan itulah yang terbaik. Gitu Ustaz. Begitu. Ya, makanya tadi Ustaz bilang, ya, ini yang tiga ini selalu berkaitan, tidak bisa terlepas terus seperti itu. Maka kembali tadi seperti tadi, ketika ada jawaban pilihan, maka ya, kita harus mengambil pilihan yang senantiasa terus kita istiqomahkan. Contoh seperti dalam kita mohon petunjuk ini nih, yang sering kita amali, yang kita istiqomahkan terus-terusan. Nah, itulah yang terbaik. Kenapa? Karena ada dalam keistiqomahan seperti itu. Berarti yang kita jalankan itu tetap yang kita jalankan di dalam istiqomah itu. Ini harus istiqomah. Harus istiqomah. Ini ketentuan Allah dan kita harus percaya ini kita harus jalankan. Begitu Pak. Itulah yang terbaik. Oke. Nah Pak Ustaz, istiqomah sudah kita bahas, istikharah pun sudah. Iya. Ada satu lagi bahwa apa hubungannya istighfar dengan istiqomah dan istikharah? Ini hubungan dengan istighfar ini apa Pak Ustaz? Nah, baik. Hubungannya tadi sudah katakan bahwa tiga amalan ini tidak pernah akan lepas, terus saling berkaitan. Maka diakhiri dengan istighfar. Ya, kenapa? Kita kembali bahwa kita itu banyak salah, tidak pernah lepas daripada mahalul khata wa nisyan. Kita tempatnya salah, tempatnya dosa. Kalaupun kita bisa istiqomah, kalaupun kita terus beristikharah kepada Allah, tapi yang namanya salah, kekhilafan, dan tempatnya kita selalu berbuat maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah menjadi ujung tombak istighfar inilah untuk menjadikan bentuk amalan-amalan yang senantiasa kita bisa istiqomahkan dan selalu mohon petunjuk kepada Allah. Maka istighfar inilah menjadikan tombak ujung keberhasilan kita dalam menjalankan kehidupan ini, ya, istiqomah, baik itu juga istikharah, karena kaitannya ya dengan kehidupan, ya, dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Makanya tidak akan pernah lepas. Gitu. Oke Ustaz, jadi istighfar ini adalah sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa. Nah, kalau misalkan dosa kita, kita dulunya nih tukang judi, ya, tukang mabok, ya. Apakah dosa-dosa kita bisa dihapus dengan istighfar ini? Betul, karena Allah itu Maha Pengampun. Ya, yakinlah Allah Maha Pengampun. Malam yugharqir, selagi nyawa manusia sebelum sampai ke tenggorokan dan mau taubatan nasuha, ya, arruju ilal Islam, kembali kepada syariat Islam, bertaubat dengan sungguh-sungguh, yakinlah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ghafurur
Rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Seperti itu. Iya. Jadi berarti kalau misalkan dia istighfar minta ampun sama Allah, tapi dia melakukan perbuatan itu lagi, kembali lagi berarti Pak Ustadz ketidak istiqomahan. Iya. Berarti ini memang bersangkut paut Pak Ustadz ya. Artinya tidak bisa dilepaskan tiga hal ini ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi harus berkaitan terus seperti itu. Dan terus kita amalkan, gitu ya. Karena ini semuanya kaitannya dengan lisan kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Contoh seperti lisan sifat, ya kan? Istikharah memohon petunjuk ya lisan dan juga perbuatan dengan sholat dan lain sebagainya kan, misalkan seperti sholat tahajud, sholat istikharah dan lain sebagainya. Pun dengan yang namanya apa tadi istiqomah, seperti itu sama, ya, tidak pernah lepas. Itulah yang namanya tiga amalan baik, tiga amalan ajaib di dalam ajaran Islam. Berarti kalau misalkan nih ada dari pemabuk, penjudi, kadang-kadang begini Ustaz. Saya mah udah kadong, udah ada yang kadang, udah kadong begini katanya, masa tukang mabok, masa tukang judi, lu malu aja ibadah, misalkan. Kita mah udah nggak mungkin dah diampunin dosanya, padahal Allah sendiri akan mengampuni itu ya. Mengampuni itu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala tainasu birrawillah, janganlah engkau sekali-kali terputus dari rahmat Allah. Dalam artian jangan putus asa. Ya, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yakin Allah Maha Pengampun, tetap Allah membukakan pintu taubat yang selebar-lebarnya. Bahkan kata Rasul, ya, sebanyak dosa-dosamu yang ada seperti buih yang ada di lautan, kalau kita mau bertobat kepada Allah, dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Baik Ustaz, ini tiga amalan ajaib dalam kehidupan ini betul-betul bermanfaat sekali Ustaz. Insya Allah. Apalagi di dalam keadaan sekarang Ustaz. Iya. Sekarang betul. Orang pengusaha banyak kolek. Iya. Terus pekerja banyak dipecat, pengangguran banyak. Betul. Jadi kita jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Kita harus yakin bahwa apapun dan bagaimanapun hidup kita, Allah akan selalu memberikan hal yang terbaik kalau diri kita berhusnuzon, artinya berpikir baik, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baik Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi penyampaiannya sudah disampaikan oleh Pak Ustaz. Saya juga sudah bertanya dan berhasil dijawab. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Ibrahim yang ada di luar sana. Tetapi jangan lupa sekali lagi untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Dan doakan mudah-mudahan channel Ibrahim ini terus istiqomah memberikan edukasi pelajaran tentang Islamia ataupun pelajaran-pelajaran Islam yang sering kita lakukan ataupun mengenai kehidupan kita yang sering kita lakukan sehari-hari. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih Pak Ustaz. Kita ketemu lagi nanti di pembahasan lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.